Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rino Rega Pangestu dan teman saya. Nama saya Ilhamudin Wahid, kelas PMIP 4B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembudidayaan kelapa dalam atau bagaimana cara pembibitan kelapa dalam. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu syarat tumbuh. Syarat tumbuh akan saya letakkan di sini. Setelah syarat tumbuh, kita harus memperhatikan ciri-ciri benih yang baik, yaitu bebas hama dan penyakit, ukuran buah normal, tidak terlalu besar atau kecil tergantung kultivar kelapa, warna buah kecoklatan, dan cincin sebagai tanda matang penuh. Dan air buah kelapa dikocok bunyi nyaring, serta berat buah minimal 1250 gram untuk kelapa dalam. Sekarang akan masuk ke topik penyemaian. Di penyemaian ini kita harus memilih lokasi penyemaian. Yang pertama, tanah remah, subur, dekat sumber air, sehingga mudah menyiramnya. Lokasi datar, terbuka agar mempermudah penyemaian dan pengawasan, serta penyemaian diusahakan dekat dengan jalan dan lahan tanaman agar mempermudah transportasi. Yang selanjutnya adalah penyiapan lahan penyemaian. Yang pertama dengan cara manual dan cangkul. Yang kedua menggunakan bajak ditarik sapi atau kerbau, kemudian disisir atau dihaluskan dengan cangkul. Buatlah bedengan penyemaian ukuran lebar 1,5 meter, sedangkan panjang bedengan disesuaikan dengan kondisi keadaan setempat, maksimum 25 meter, tinggi bedengan sekitar 25 cm, dan jarak antar bedengan 80 cm. 2. Dibuat penyangga sebagai penghalang dari berlahan bambu supaya tanah bedengan tidak mudah tererosi. 3. Untuk keamanan penyemaian dibuat pagar untuk mencegah masuknya hewan. Oke, yang selanjutnya penyayatan sabut. Yang pertama pilih bidang tempat yang akan muncul tunas, yaitu sisi terlebar dari mata benih. 2. Dengan menggunakan parang tajam, sayatlah secara hati-hati sisi terlebar sedalam 1 cm. Perlakuan ini ditunjukkan agar kecambang mudah keluar. Dan pertumbuhan bibit normal, hati-hati penyayatan benih sudah agak lama dalam perjalanan setiap panen, karena mata tunas bisa ikut tersayat. Teknik syarat sayatan dapat dibantu dengan menarik ke atas sebagian sabut yang disayat. Yang selanjutnya yaitu pendederan benih. Yang pertama, letakkan benih yang telah disayat pada bedengan kecambahan setelah sebagian tanah dikeluarkan ke samping bedengan. 2. Butir kelapa disusun berderet saling bersinggungan, posisi agak miring, dengan bagian yang disayat berada di atas. Ketiga, barisan benih disusun secara zigzag dengan arah sayatan satu arah. Keempat, sebagian tanah yang dikeluarkan semula dikembalikan lagi ke samping benih dan dijajal ke dalam rongga-rongga antara buah kelapa. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan persemaian. Yang pertama, penyiraman benih dilakukan 2 kali sehari pada musim kemarau, sedangkan musim hujan cukup dilakukan sehari atau tergantung curah hujan. Kedua, pencegahan hama dan penyakit di persemaian perlu dilakukan setiap bulan. Apabila diperlukan
gunakan insektisida, fungisida secara terpisah. Dosis yang dipakai menurut takaran yang dianjurkan. Penyemprotan pestisida dilakukan secara merata pada seluruh benih atau kecambah. Ketiga, penyiangan gulma yang tumbuh di persemaian dilakukan setiap bulan. Gulma dicabut, dikumpulkan, dan dibakar. Yang selanjutnya, seleksi kecambah. Tujuannya seleksi kecambah untuk memilih benih kelapa yang telah berkecambah dan seragam sebelum dipindah ke polybag. Seleksi kecambah dilakukan dalam waktu 3 bulan. Jadi untuk pembibitan kelapa dalam itu biasa menggunakan dua cara. Cara yang pertama menggunakan polybag, cara yang kedua dengan menggunakan bedeng pembibitan. Nah, untuk yang menggunakan polybag, langkah yang pertama kita siapkan dulu polybagnya yang terbuat dari bahan polietilen yang berwarna hitam dengan ukuran lebarnya 40 cm, tingginya 50 cm atau 16 sampai 17 polybag per kilogramnya. Jadi setelah itu kita balik polybagnya, bagian luar di dalam, bagian dalam di luar, supaya dia dapat berdiri tegak. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita lakukan pengisian tanah ke dalam polybag. Jadi kita harus menyiapkan tanah yang gembur yang sudah diayak, kita masukkan ke dalam polybag. Setelah itu kita ukur jarak antar polybagnya 60 cm x 60 cm x 60 cm dengan menggunakan sistem segitiga. Habis itu langkah yang selanjutnya kita melakukan pemindahan kecambah ke dalam polybag. Jadi kita cangkul kecambahnya, kita cangkul bibit tadi itu dicangkul. Habis itu akarnya kita potong, sisakan 5 cm dari kulit buah lah. Setelah itu kita taruh tunasnya di tengah-tengah polybag. Tadi harapkan bibit kecambah tadi itu diarahkan ke arah timur. Nah, setelah itu kita siram sampai dia jenuh selama 2 jam. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu adalah pemeliharaan bibit. Untuk pemeliharaan bibit itu sendiri, jika bibit berumur 1 sampai 3 bulan, itu kita bisa siram 2 hari sekali dengan takarannya 1 liter per kantong. Nah, apabila bibit itu sudah mencapai 4 sampai 6 bulan, bisa kita siram setiap hari. Takaran penyiramannya itu 6 liter per kantong. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.